Jadi selama ini iPhone buatan Samsung. Apakah mungkin beberapa parts dari iPhone menggunakan brand dari Samsung? Sebuah brand yang sudah menjadi kompetitor terbesar dari Apple selama bertahun-tahun. Mungkin hal ini membuat Anda terkejut ya, tetapi kedua perusahaan mendapat manfaat dari kerjasama ini. Masing-masing dari mereka menjalankan bisnis dengan sangat baik. Apple memulai bisnisnya sebagai retailer produk yang sekarang kita kenal sebagai iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook, iWatch. Bukan sebagai produsen handphone yang membuat semua partnya kecil-kecil sendirian. You've just seen some pictures of Macintosh. Pada awal kemunculan Macintosh, meskipun komputer ini dirakit sendiri, namun Apple tidak membuat prosesornya sendirian. Sebagai gantinya, Apple menyerahkan desain yang sudah ditentukan oleh Apple ke perusahaan lain atau pihak ketiga. Dengan memanfaatkan keahlian dan infrastruktur dari perusahaan ketiga tersebut, Apple bisa disebut dengan cerdas ya, karena mereka bisa lebih fokus ke dalam pemasaran dan penjualan. Sebagai contoh, Apple mendesain model iPhone tetapi Foxconn lah yang memproduksi fisiknya. Apple merancang chip A16 tetapi manufaktur dan produksinya oleh TSMC. Bahkan, Apple menggunakan baterai lithium-ion dari Samsung selama bertahun-tahun. Hasil kamera cantik, non-fotogenik, jernih, serta menjadi kebanggaan iPhone selama ini diproduksi oleh Sony dan Nokia. Di akhir tahun 90-an, Samsung membentuk strategi bisnis baru untuk membuat handphone premium mereka sendiri dan berniat sekali bersaing dengan Apple, Sony, dan Nokia. Hal ini membuat saat itu keadaan menjadi sedikit aneh ya, karena sudah barang tentu Samsung tahu sedikit banyak rahasia dapurnya Apple. Dan Samsung menggunakan resep itu sebagai blueprint dari rancangan handphone cerdas buatan Samsung sendiri. Peristiwa ini membuat Apple terpaksa menggugat Samsung atas pelanggaran paten yang akhirnya dimenangkan oleh Apple. Setelah insiden buruk yang dilakukan Samsung kepada Apple ini, pada kenyataannya, kedua perusahaan raksasa ini tetap saling membutuhkan. Apple tidak memiliki banyak pilihan untuk supplier pengganti yang cukup baik selain Samsung. Ini bukan berarti Apple tidak pernah mencoba ya. Apple sudah pernah mencobanya dengan melakukan diversifikasi kepada LG. Tetapi, perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan dan konsistensi bagus seperti Samsung. Itulah sebabnya sampai hari ini, lebih dari 70% panel layar yang digunakan hampir semua produk Apple, terutama iPhone, bahkan hingga iPhone 14 Pro Max pun berasal dari Samsung. Keren ya? Ini menjadi bahan pertanyaan. Kalau Samsung bisa menjual ponsel pintarnya sendiri dan berniat untuk menyaingi Apple di dunia gadget, kenapa Samsung tidak menutup pintu produksinya ke Apple? Agar Apple tentu saja tidak bisa lagi membuat handphone barunya dan secara otomatis persaingan ini dimenangkan oleh Samsung. Pada kenyataannya, Apple adalah pelanggan terbesar dari Samsung mulai dari beberapa chip Apple dan display panelnya. Sehingga dengan menghentikan penjualan part tersebut kepada Apple, bisa membuat Samsung kehilangan banyak pendapatan dan kehilangan keuntungan tahunan. Dan sudah barang tentu target pemasaran jadi tidak tercapai. Kemudian apa? Ya tentu saja Samsung akan kesulitan bayar karyawan, distribusi, sewa pabrik, dan sebagainya. Ini menjadi resiko besar bagi Samsung jika Samsung hanya ingin berambisi menghabisi Apple. Kita tidak lupa juga ya kasus Microsoft yang tidak bisa menangani request chip dari Apple dan berakhir dengan Apple membuat chipnya sendiri bernama M-Watt. Hal ini sangat merugikan Microsoft dalam segi penjualan tentunya. Jadi kini kita tahu ya bahwa Apple sebel sama Samsung karena mereka menjiplak desain dari handphone buatan Apple. Namun, Samsung sendiri butuh Apple untuk mendongkrak penjualan mereka yang tidak sedikit pembelinya berasal dari Apple. Akhirnya,
Dari sebel tapi butuh ini, ikatan cinta antar kedua brand besar ini semakin erat. Jadi buat kamu mending iPhone atau Samsung?